Duh, ini mah dikat heula juga nama ya. Aduh, kayak lah. Oh, bincang-bincang nih ngambilnya. Aduh. Bang nih. Bintang tamu. Aing ngawangkung joluk ieu. Mesti aing suwan lagi ieu. Dek teker syuting. Dek teker syuting ya. Itu kabenetan semua. Nu aya gagal dia kumaha ge. Dek ngomong punten preheula. Let's go! My stupid heart don't know I tried to let you go so many times before. Then why got back and told my stupid heart too late, already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my stupid heart. I would go. Okay, get that new cup in my stupid heart. Don't know I tried to let you go so many times before. Then why got back and told my stupid heart too late, already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my stupid heart. I would go. Okay, get that new cup in my stupid heart. Don't know I tried to let you go so many times before. Then why got back and told my stupid heart too late, already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my stupid heart. I would go. Okay, get that new cup in my stupid heart. Don't know I tried to let you go so many times before. Then why got back and told my stupid heart too late, already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my stupid heart. I would go. Okay, get that new cup in my stupid heart. Don't know I tried to let you go. Berhenti dulu enggak? Apa masuk dulu? Masuk dulu aja. So many times before, then why I got back already on my way. If you hold down your friends, I'll get that new cup in my Om sehat. Oh, alhamdulillah sager. Ngaji, biasa tuh Ji. Tuh Deka. Si Ganu tadi Allah gitu Ji. Pak goy deka imah teh jauh amat. Yo nya. Terus sarua orang yang kan nanggung jauh. Begitu. Sok teu ngaca we nopan. Oh, alhamdulillah. Kade asuh surung kuy gitu sih Aji. Rintuh kayaknya. Hah? Rintuh kayaknya.
Biasa kali dua nih. Bekilin tuh. Kamari mah rada kuru ya. Jajan cukup. Halo, balik lagi bareng Niat Gabut di Anjang sana ngopi bareng, tapi kita nggak ngopi sekarang. Ngeteh. Kita kebetulan sekarang lagi datang ke Kampung Hoya. Kampung Hoya yang ada di salah satu daerah di Sukabumi, di Bodogol tepatnya. Oke, kita langsung ketemu langsung sama Kuncen. Sesepuh ya. Kuncen Hoya. Hoya. Oke, boleh kenal dulu Om. Ya sebenarnya terima kasih, selamat datang buat teman-teman dari mana saya bilang ini, dari Niat Gabut Niat Gabut dan Kader Konservasi. dan Kader Konservasi. Ya perkenalkan, nama saya Ferry. Saya dari Bodogol Kampung Hoya. Ya sebenarnya kalau nama Hoya tuh tanaman ya teman-teman. Kalau misalkan kalau sekarang kan udah canggih nih, tinggal di browsing saja. Jadi ada yang bilang Hoya itu sama kayak anggrek, ternyata beda, jadi jenis sendiri. Tapi kayaknya lebih banyaknya lagi, nanti lebih interaksi aja, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau saya cerita sendiri kayaknya kurang menarik juga gitu. Oke, siap. Jadi seperti itu perkenalkan dari Betul. saya gitu. Selain ada Om Ferry, kita juga kedatangan sama Tanaman? Iya tahu tanaman bunga maksudnya gitu bunga. Ya, berbunga. kita juga kedatangan manusia-manusia gemas. Kenal dulu dong Kak Haji. Ini maskotnya gabut yang di logonya itu tengkurap. Nah itu saya. Nah, ya Ini saya klarifikasi sekarang. Itu saya sebenarnya. Dan sampai sekarang belum ada bayarannya, Om. Belum ada? Belum ada. Masya Allah. Uang fee-nya belum masuk ya. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Haji Saroni. Saya sekarang masih menjabat sebagai Ketua Kader Konservasi Alam Kecamatan Nanggung, dan saya nggak tahu nih mau ngapain lagi. Sebenarnya temanya yang bikin kita jadi segini, gabut semua gitu. Bergabut. Karena kan gabut. Memang niatnya Karena gabut. gabut. Cuman kan kan niatnya gabut ya. Betul. Cuma pada bilang kok gak ada edukasinya, kan gabut ya. Emang kita nggak punya edukasi. Kalaupun betul. ada edukasi yang nggak jelas. Nggak jelas, teparugu gitu. Ya, tapi setidaknya itu memberikan wawasan lah Betul. sedikit. Nah, Gitu, itu teman-teman. biar mereka nanti yang menilai gitu, ada edukasinya atau enggak. Om Kampung Hoya sendiri kan dari pas Covid ya. Ya, 2018 lah akhir. Jadi sebelum Covid kita sudah ada. Itu pelatihan mandiri atau emang ada satu instansi yang emang menaungi gitu nih buat Kampung Bodogol didirikan Hoya untuk jadi maskotnya. Soalnya kan terkenalnya Kampung Hoya di Bodogol gitu. Ya. Sebelumnya sih ada pelatihan dulu ya, ada pelatihan pengenalan tentang tanaman Hoya. Karena memang inisiasinya dari Taman Nasional. Kebetulan kita Bodogol ini berada di pinggiran kawasan Taman Nasional, jadi di buffer zone-nya. Nah, kebanyakan masyarakat di sini aktivitasnya memang tidak jauh dari kawasan, meskipun tidak ke dalam gitu. Nah, pas pada saat ada pelatihan ternyata ada tanaman Hoya yang di dalam itu dan bermanfaat. Awalnya seperti itu. Terus setelah lama berjalan, ternyata teman-teman yang ikut pelatihan itu pada tertarik untuk ngomongin Hoya gitu. Kenapa enggak kita budidayakan? Setelah kita obrolkan dengan Taman Nasional, oh ternyata boleh lo ngambil tanaman di dalam kawasan gitu. Berarti harus ada izin dulu. Kita punya izin untuk ngambil tanaman ya, bibit asli dalam kawasan, lewat skema izin baru itu boleh dibudidayakan. Berarti ini masuknya KTH ya? Kelompok tani hutan. Berarti, Sama lah seperti saya, tampangnya kan kayak tambang-tambang petani gitu ya, sedikit gitu. oh berarti Hoya tuh endemik dari Gunung Gede. Kalau dikatakan endemik tidak, cuman kalau misalkan Hoya sendiri kan tersebar di seluruh Indonesia ada gitu. Total di dunia pun sebenarnya banyak jenisnya. Cuman kalau di kita tuh memang ada beberapa yang endemik dari Indonesia, bukan dari kawasan Taman Nasional tertentu, tapi kalau saya bilang sih dari Indonesia yang memang menarik gitu. Terus kalau misalkan ngomongin Hoya, kayaknya kalau di kita tuh orang masih belum tahu tentang Awam, Hoya. betul. Masih awam. Bener, saya sendiri belum tahu sama sekali. Hoya Apa itu sih itu Hoya itu? Kalau di searching di Google, kalau yang muncul, kalau misalkan kata-kata Hoya yang punya ada Thomas de la Hoya, petinju malah. Gitu. Karena saking belum ininya gitu. Tapi kalau sekarang sih kalau pakai tanaman Hoya udah muncul tanaman Hoyanya. Udah Gitu. keangkat. Udah upload gitu. Sebenarnya manfaatnya banyak. Jadi di beberapa tempat tuh di Indonesia kalau berdasarkan penelitian, kebetulan alhamdulillah kita tuh didampingi sama Ibu Sri Rahayu dari BRIN. Kalau sekarang BRIN. Jadi untuk ilmu pengetahuannya kita didampingi beliau, dikasih tahu bahwa tanaman Hoya itu selain bunganya bagus, cantik untuk hiasan, di beberapa tempat juga untuk tanaman obat ternyata.
Cuman karena kita mah kan masih isu-isunya juga belum keangkat ngomongin hal-hal seperti itu, jadi masih sebatas pengetahuan saja gitu. Jadi belum dijadikan oh misalkan tanaman obat ini untuk apa segala macam gitu, belum ke arah sana. Baru kabarnya. Penelitiannya sudah ada, cuman orang belum serius untuk menekuni itu gitu. Dikembangkan lagi ke arah mananya belum. Berarti hanya konsumsinya sekarang hanya sekedar tanaman hias. Tanaman hias saja. Kalau di luar kan, kalau misalkan ini untuk apa, untuk obat apa, pasti ada penelitiannya lebih lanjut segala macam, dikembangin untuk apa. Gitu. Kalau di Bodogol sendiri, ini kan program pembudidayaan Hoya ini di TNGGP ini apa hanya di Bodogol, apa di tempat lain juga ada? Kalau di tempat lain, kalau lingkupnya untuk kawasan Taman Nasional Gede Pangrango baru di kita. Baru di Bodogol. Di Bodogol ini. Untuk Kalau untuk seluruh Indonesia mah ada banyak. Ada komunitas juga pokoknya. Iya, komunitas ada. Berarti tanaman hias. Hoya itu tanaman hias. Iya, tanaman hias sebenarnya yang menariknya kalau di beberapa tempat di lokasi di luar Indonesia, karena kan dia mampu menyerap polutan ya. Ini kayak sensifera kayak gini, Ya, ini kan betul, lidah mertua menyerap polutan. Ya, Nah, Hoya. polusi manusia. Jadi kalau sebenarnya kalau Hoya itu lebih bagus menyerap polutannya dibanding sensifera ini berdasarkan penelitian. Oh berarti Aji mau ngepep. Gitu. Nah, ke Hoya itu. Hoya juga nolak Pak kalau Bapak yang ini mah racun semua. Nggak kena. Berarti emang bukan jenis anggrek ya? Om? Bukan. Tapi maksudnya jenis emang dia Dia sendiri, pemilik sendiri. Jadi sebenarnya kalau di luar tuh, kalau apalagi di Eropa ya, Eropa tuh memang lebih terkenal kalau ngomongin Hoya tuh memang di luar sana. Kalau di kita baru sebatas untuk hiasan doang gitu. Oh berarti Kalau lebih terkenal di luar. di luar sebenarnya orang-orang luar tuh lebih mengenal Hoya gitu, karena di mereka itu sebenarnya kan di mereka tuh udah apa namanya ya, kayak hidup sehat begitu. Jadi di dalam rumah tuh harus ada tanaman. Nah salah satu tanaman yang dipakai itu ya tanaman Hoya untuk menyerap polutan tadi. Kayak di Bandara Changi Airport semuanya itu tanaman Hoya yang digantung. Oh, memang udah Saya- difungsikan ya. Untuk itu fungsinya memang tidak hanya sebatas tanaman hias, Hias. tapi untuk juga tadi menyerap polutan, racun segala macam. Saya soalnya belum pernah ke bandara Pak, jadi Nah. apalagi ke bandara Changi. Jadi saya nggak tahu Pak. Saya juga itu dapat berita aja. Oh belum ke sana Belum juga. kesana. Saya kira Bapak pengunjung ke sana Pak. Belum. Berharap sih saya Buka ngambil kartu Hoya. dong, Bos. berarti sih. Tapi emang semua berbunga atau ada jenisnya yang emang hanya daun aja? Semua berbunga. Jadi bunganya tuh unik, dia tuh bulat gitu ya, berbentuk bintang. Jadi kalau misalkan dilihat dari agak jauhan tuh kayak payung bentuknya, tapi bentuk setengah lingkaran gitu. Nanti kita Pokoknya lihat. bagus lah. Bagus Kalau lah, misalkan iya. teman-teman browsing bagus lah pokoknya. Berarti nanti kita bisa lihat-lihat ya. Bisa lihat-lihat, mudah-mudahan ada bunganya gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalaupun tidak ada ya kita sudah siapkan gambar bunganya. Oke siap. Nah itu yang jadi menariknya kan kayak gitu ya. Kalau misalkan tanaman itu mudah berbunga, Betul. bisa kita lihat setiap hari jadi nggak menarik. Nah, Tapi kalau Hoya sendiri kan harus nunggu bunganya juga lama. Terus ketika setelah berbunga sebentar, itu kan yang jadi menariknya di berapa situ. lama tuh, Om? Kalau misalkan dulu saya setek dari awal, setek gitu ya, ditanam sampai dia berbunga itu sekitar 9 bulan. Pas lahiran lah. Lumayan lama ya. Iya lumayan lama gitu. Rata-rata seperti itu. Seumur bayi ya. Ya. Berarti itu ada proses 4 bulan, 7 bulan gitu ada. Selamat Ada 7 bulan. Oh enggak ada juga. Saya kira ada. Ntar diadain sama Aji ya. Kita bikin aturannya. Berarti apa ya? Hoya ini berarti seperti bunga-bunga seperti bunga bangkai yang ketika mekar dia tidak lama mekarnya. Ya, tidak lama. Ada beberapa paling lama juga kalau yang di sini tuh sampai 2 minggu, kalau mau ke 3 minggu sudah rontok, tapi dia akan berbunga di tempat yang sama. Oh di situ Seperti itu, aja. di situ lagi. Oh, rontok bukan kuncup lagi. Bukan rontok dia. Kasian ya. Kalau kuncup lagi bingung ya. Masih di situ. Rontok itu mah. Rontok lah. Bahasanya agak lain. Ada berhubungan. Pikiran saya kemana gitu. Dia Saya ke muka kan lagi. bunganya nggak begini juga, dia begini kan payung. Oh, Sempat iya. kemana-mana kan tadi pikiran Bapak. Ya, betul. Traveling saya. Oh ya Om, buat budidaya Hoya tersendiri itu diperjualbelikan apa enggak gitu? Kalau misalkan ada nih teman-teman yang minat dengan tanaman Hoya atau mungkin ada pencinta-pencinta tanaman yang ingin memelihara Hoya, membudidayakan Hoya, itu diperjualbelikan apa? Kalau di kita di BKH sendiri sebenarnya itu ada program untuk jual beli tanaman Hoya. Karena memang konsepnya budidaya sendiri kan memperbanyak ya. Jadi ya kita ambil dari dalam kawasan, diperbanyak di sini.
Nah, kita balikin lagi ke sebagian ke kawasannya yang kita budidayakan itu boleh diperjualbelikan. Cuman memang kalau kita sih konsepnya karena memang kita lebih ngomongin tentang lingkungan, jadi kita sisipin ada pendidikan lingkungannya. Jadi orang datang ke sini tuh nggak hanya beli saja, tapi kita juga informasikan tentang hoya itu asalnya dari mana, kegunaannya untuk Bagaimana apa. cara membudidayakan. Nah, Soalnya seperti itu. takutnya gini, ketika dia beli ibaratkan beli di sini, ketika datang ke rumahnya ditaruh, dia tidak tahu cara merawatnya. Nah, itu. Matilah sehari gitu. Nah, itu yang perlu apa namanya proses edukasi itu di situ. Plus edukasi ketika membeli. Seperti itu. Medianya berarti tanaman. Media dia karena epipit, jadi memang tidak tanah. Bisa pakai sabut kelapa, bisa kayak sekam bakar, ya kayak anggrek. Tapi disetek. Disetek juga. Kalau anggrek kan bisa dari anakannya, terus kalau ini mah cuma setek aja, cukup setek. Tapi dia muncul anakannya gitu atau enggak tuh? Kalau dia tidak muncul anakan tapi cabang sebenarnya. Oh, dia. cabang. Ah, Jadi si cabangnya itu yang di bisa ada kembangbiakan. tinggal di ini aja di setek. Udah aja. berapa cabang? Kalau ngomongin cabang itu ini dua ya. Kalau ngomongin berapa cabang tuh kayaknya kita punya di sini udah di sini gitu. Enggak, sebentar. Bapak ini siapa sih? Jadi dia bercabang gitu. Ya nanti ada kaitannya dengan ngomongin konservasi. Konservasi. Ini kadernya nih. Jadi di kita juga di Bodogol sendiri kan punya kader-kader juga ngomongin konservasinya. Jadi Kalau kepanjang tanganan kita kalau ngomongin sebenarnya kalau Kepanjang ngomongin tanganan hutan itu kan ya. nggak mungkin juga orangnya harus dibawa ke hutan. Betul, Tapi betul. lewat kader itu ngomongin hutan juga bisa tersampaikan ke kota. Nah, Itu fungsinya medianya kader. tuh di sini. Asal Nah. ada yang nggak keder kayak gini. Ya. Kebetulan saya kader semua, Pak. Anak buah saya nggak ada yang bener. Tahu sendiri kan bosnya ini. Ya kita tergantung imam, Pak. Ya, betul. Berarti terus kalau misalkan kayak hoya itu berpengaruh gak, kayak misalkan kan ada madu yang kalau dekat pohon kopi dia hasil madunya akan berbau kopi. Kalau ke hoya ngaruh tak gitu, membawa ada aromanya gak sih bunga hoya itu? Ada rasa gitu. Kalau aroma dia punya aroma sendiri, tapi kalau misalkan dia didekatkan dengan tanaman lain berpengaruh atau tidak ke dia, kayaknya belum kalau ke sana. Kalau selama ini kita nggak ada pengaruhnya. Gitu. Kalau saya kan wangi setiap datang ke sini, Nah. sampai tanamannya nggak wangi-wangi juga gitu. Berarti Lebih nggak ke tanamannya berpengaruh. yang minder, Pak ya. Gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya lah, sederhananya begitu. Begitupun kalau belum mandi gitu bau terus datang ke sini, tahu-tahu tanaman jadi bau nggak juga. Nggak terlalu Berarti berpengaruh. sederhananya nggak berpengaruh lah. Kalau untuk ini Om, apa ya, derajat suhu kan biasanya ada yang kalau dipanas tuh nggak cocok, dia mati. Kalau harusnya didingin gitu. Nah, betul. Nah itu Kadang sebenarnya bawah, ada, kadang cuman tinggi, kadang gitu kan. karena kita di sini pembudidayaan tapi memang kita belum budidayanya kayak yang tadi dibilang ya, kalau harus ada suhunya segini kita belum, kita masih flat, kita masih sama ratakan. Tapi memang beberapa tanaman yang kita dapat dari luar Pulau Jawa taruh di sini, ada yang bagus ada yang mati juga ya, mungkin tadi karena memang di sana efek lebih panas, sana lingkungan di sini. Cuman karena kita keterbatasan untuk ngomongin greenhouse-nya, karena kita masih sama ratakan ya, jadi pengolahannya masih sama rata aja, jadi ada yang bagus ada yang tidak. Kalau kesulitannya sendiri dalam merawat itu gimana tuh? Sebenarnya kalau secara perawatan tidak terlalu sulit, asal yang penting kita telaten aja, karena hoya sendiri kan tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jadi kalau misalkan selama medianya masih lembab, mau 4 hari 5 hari nggak usah disiram. Iya. Ininya juga daunnya juga kayak ada kambium gitu ya. Daunnya tuh kayak sekulen lah, sekulen. Jadi memang ada beberapa daun yang tebal gitu. Tebal. Jadi ketika memang dia tidak terlalu banyak ini air, tidak membutuhkan air karena memang Itu apa? kayak bukan mah kandel lah sekulen teh gitu lah, tebal lah sekulen Jadi kayak gitu. kayak ini cocor bebek nih. Cocor Ah, bebek. itulah. Agak Getah tebal, gitu. agak Oh, tebal. daunnya Tebal, tebal, tapi tebal. kan kalau daun yang belakang tuh itu kan tipis. Oh. Kalau itu Nggak ada tebal. dagingnya gitu. Dagingnya makan aji. oh. Berarti ini banyak sekulennya. Ah, Enggak juga. Arah Bapak ke situ ternyata. Terus sebenarnya udah curiga dari mana. Bagus. Oh, berarti dia mah nggak terlalu banyak air ya. Kalau untuk pemupukan seperti ini gitu. Nah sebenarnya harusnya sih kalau normalnya, kalau misalkan memang mau dibudidayakan terus memang mau diperjualbelikan, memang harus ada punya standar sendiri gitu. Karena kan memang juga kita harus ngikutin pasar gitu, yang dijual tuh harus yang keadaan bagus, daunnya tuh licin mengkilat. Sementara kan kalau yang kita punya ini karena memang kita belum mengarah ke sana ya,
masih perlakuannya masih bisa hampir disamakan saja gitu. Jadi ketika memang waktunya dipupuk gitu. Jadi kalau Pupuknya pakai bisa pakai pupuk kompos yang buatan sendiri gitu. Kalau misalkan di sini kan banyak kambing tuh yang tadi itu. Nah, kalau misalnya itu tinggal dikomposkan bikin pupuknya saja. Kalau misalkan mau beli pun pakai NPK yang biasa gitu atau enggak ganda hasil buat daun juga nggak jadi masalah. Tapi nggak terlalu susah lah ya. Nggak terlalu susah. perawatannya. berarti ininya dia ikoniknya dia berbunganya tuh 9 bulan sekali. Iya. Enggak di ini juga, tapi lama gitu untuk proses keberbunganya lama dari awal pas nanam, tapi ketika sudah berbunga jadi kalau misalkan bisa sampai 2 minggu berikutnya berbunga lagi kayak gitu. Tapi Jadi pas proses mulai untuk muncul bunganya. Oh, Bunga muncul pertama ya. dari Ya. Oh iya, bunga pertama dari ya, mulai setek, gitu. kadang ada 1 tahun lebih gitu. Ada beberapa jenis kayak di versifolia di sini susah berbunga, ketika ada pembeli terus dibawa ke Depok, ke Jakarta, daerah-daerah panas, itu malah cepat berbunganya. Oh iya. Tergantung Ya, perawatan mungkin gitu itu juga nggak sih? mungkin suhu juga mempengaruhi gitu. Ternyata dia tidak terlalu cocok di tempat yang lembab atau enggak dingin kayak gini gitu. Oh berarti di tempat Nijaga kan berarti kayak anggrek bulan ya. Di Nisa kan anggrek bulan tuh daun Nah, aja betul. daun. Nah, nggak mungkin berbunga. bisa begitu juga. Tapi kalau lihat di daerah Malasari itu yang lebih tinggi, ya Malah bunga daun nggak terus. terlalu ini gitu ya. Berarti larinya ke daun itu malah. Nggak mau berbunga dia. Aku mau berdaun aja ada deh. Bisa gitu Bisa. Oh, iya, Bang. Ya kalau itu pengalaman aja sih, pengalaman. Mungkin juga bisa jadi kalau misalkan memang dilakukan penelitian lebih lanjut kan ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi. Cuman kalau pengalaman saya di sini berdasarkan informasi dari pembeli dari sini begitu. Jadi ada dia kadang update kalau misalkan beli dari sini, oh Kang ini sudah berbunga nih di sini. Padahal temennya yang satu stekan di sini belum berbunga, berarti kan beda suhu Beda gitu, suhu, iya. beda mungkin juga beda perawatan juga. Mungkin dia mah lebih banyak dikasih pupuk, di sini mah dibiarin aja, bisa jadi seperti itu. Pindah ke konservasi nih. Apa? Kader konservasi itu ngapain aja sih? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ya, nggak usah pembukaan lagi ya. Nggak usah. Jadi kadar konservasi itu sebetulnya kelompok. Kebetulan saya perwakilan dari kadar konservasi Kecamatan Nanggung yang ada di Nanggung sana. Jadi konservasi itu sebenarnya kelompok, ya balik lagi seperti Om Peri tadi, di mana kita dibekali dengan beberapa wawasan tentang ilmu konservasi, yang dimana itu menjadi bekal untuk tim kader sendiri sebagai tangan panjang untuk terjun ke masyarakat gitu. Jadi kader konservasi ini ada beberapa divisi, mempunyai beberapa divisi yang dia bisa dibilang ahli atau expert dalam bidangnya gitu. Tapi nggak terlalu ahli juga sih sebetulnya Om. Kan Om sendiri yang ngajarin ya. Jadi kalau saya konsepnya lempar batu sembunyi tangan. Ya, gitu. berarti pas. Berarti saya yang memberikan informasi, berarti Anda yang memanjangkan informasinya. Menyebar. Betul. Oke, Berarti anak-anaknya lah ya, anak-anaknya yang disebar itu. Jadi Betul. Kebetulan anak dia sulung semua gitu. Anak dia itu banyak sulung semua tapi ya. Segini sebenarnya paling rendah pengetahuannya, ada yang lebih tinggi padahal bagus. Cuman beruntung aja dia dipilih jadi ketua gitu. Gak ada lagi. Gak ada lagi yang mau masalahnya. pilihan terakhir. Jadi kalau nggak ada lagi, nggak ada Pak. pas pencalonan dari berapa per berapa Ji? Kebetulan saya untuk mencalon itu saya 2 minggu Pak di Lampung Pak. Itu pun ditunjuk langsung ya. Ditunjuk langsung Pak. Bagus. Sama ada lah aki-aki satu tadi. Saking nggak adanya tuh ya. Saking nggak adanya Pak. Tapi kan kalau Kak Aji kan di Nanggung nih, lumayan jauh kan dari Kampung Hoya. Kalau Kampung Hoya sendiri punya itu gak Om kader konservasinya juga sih untuk penyebarluasan informasi tentang LHK-nya? Sebenarnya kalau di sini pembentukan kadernya belum. Cuman kalau misalkan ada kegiatan, kebetulan kan di kita ada tempat untuk ngomongin wisata ya, wisata pendidikan. Nah, kita juga bagian dari sana juga. Jadi ketika ada pengunjung tuh ya kita juga langsung terjun juga jadi kader konservasi di situ gitu untuk menyampaikan informasinya. Oh, jadi emang udah ada yang menaungi ya. Tapi kalau misalkan kita ke sekolah-sekolah ya bawa misi itu. Jadi sebenarnya Hoya ini jadi media saja untuk kita ngomongin lingkungan lebih luasnya. Jadi Hoya tuh hanya bawa obrolan saja, tapi untuk obrolan lebih luasnya ya tentang lingkungan tadi. Bisa dibawa ke sekolahan, karena sekolah atau enggak
ke pengunjung yang sifatnya umum yang datang ke sini gitu, atau enggak di suasana yang pas lagi nongkrong ya sambil ngomongin. Jadi ada yang diobrol itu, ada yang muncul hoya dulu Ya, gitu, betul. baru dari hoya ngobrolin ke Yang lain. hutang gitu, ditagih pinjol juga muncul gitu Pak. Sebenarnya di hoya tuh jadi untuk mengungkit hal-hal seperti itu. Mancing doang Mancing ya. doang. Ya intinya seperti itu. Jadi untuk mancing doang sih. Kenapa ada hoya itu sebenarnya untuk mancing itu. Betul. Ada yang curhat juga. Padahal kita ngomongin hoya sebenarnya. Tapi Nyambung jatuhnya gitu ya. curhat. Jatuh ya gitu. Oh, berarti kalau Kampung Bodogol sendiri berarti emang udah apa ya, mungkin dibentuk ya sama warganya menjadi lebih ke kampung wisata lingkungan gitu atau gimana? Ya sebenarnya sih ini kan kita nih kelompok tani hutan. Terus juga sebenarnya kita membawa nama kampung ini harapannya sih dengan adanya kita di sini tuh bisa dirasakan sama masyarakat luas. Ya minimal Kampung Bodogol lah gitu. Nah makanya gimana caranya biar program ataupun apa namanya ya, dampak positif yang kita rasakan bisa menyebar juga, salah satunya dengan program edukasi tadi gitu. Contohnya kita misalkan ada tamu nih datang ke sini, kalau orang mungkin berpikiran ketika tamu datang ke sini yang untung atau yang dapat fee-nya cuma kelompok ini saja. Nah kita rubah konsep itu, gimana caranya yang si masyarakat nggak hanya jadi penonton juga. Makanya di sini kan potensinya ada kambing atau peternakan lah, kita bilang peternakan, ada pertanian. Mayoritas di sini kan hampir 90% petani nih, petani gitu. Jadi mereka punya pertanian. Nah kita gabungin, bikin jadi satu konsep untuk ngomongin edukasi. Jadi datang ke sini, orang datang sini budidaya, terus kita ajak mampir untuk apa namanya kegiatan di pertanian, bisa manen, bisa apa namanya bantu petani nyangkul apalah segala macam. Kalau di peternakan bisa mandiin kambing atau enggak ngasih makan domba segala macam. Nah di situ kan ada pasti keluar tuh fee untuk si yang punya ternak, yang punya pertanian. Jadi bisa dibilang wisata yang kompleks ya. Iya, dengan adanya kita berarti kan meskipun si petani tidak nimbrung barang kita tapi dapat manfaatnya. Betul. Dengan ada kunjungan itu. Si peternak nggak mesti harus ke sini juga, tapi ketika ada kunjungan ke dia juga dapat manfaatnya. Nah, itu salah satu mungkin yang kita gagas ketika ada di sini, kita ada di sini, masyarakat juga bisa merasakan keberadaan kita gitu. Harapannya seperti itu. Dan kalau dilihat dari harapan itu sudah ada mulai terrealisasi betul. Sebenarnya kalau dari awal-awal pas kegiatan mulai berjalan di 2018 akhir mulai ke 2019 itu beberapa kali kita mendatangkan kunjungan ke sini gitu sebelum ada Covid gitu. Pas ada Covid, vakum, kita stopkan dulu untuk kegiatan itu. Jadi kita lebih fokus ke penjualan. Nah, karena hoya sendiri kan kalau misalkan ada yang mau ke sini masyarakat tinggal ambil saja. Kalaupun jenisnya banyak gitu. Contohlah jenis A ada misalkan 10, kita bisa kasih 2 ke masyarakat. Sisanya taruh di sini lagi. Nah, ketika masyarakat sudah punya banyak, terus kita ada permintaan hoya untuk dijual, nah kita beli dari masyarakat. Seperti itu. Jadi masyarakat menanam di rumah pun tetap kita beli juga gitu. Oh, jadi kayak apa ya, stokan gitu. Iya betul. Jadi kan masyarakat kadang ada mereka tuh senang senang tanaman hias, kalau nggak mau dijual juga nggak jadi masalah buat mereka sendiri. Tapi ada yang senang budidaya, ketika saya kebanyakan nih jenis ini nih. Kalau ada yang mau beli, saya sudah punya stok, kan lebih enak. Iya. Gitu. Jadi Kampung Hoya di sini juga nggak cuma kita ngejualin produk kita doang, tapi menampung dari masyarakat juga. Iya betul. Ya harapannya ketika ngomongin Bodogol Kampung Hoya tuh jadi Bodogol tuh bisa jadi benar-benar jadi kampungnya Hoya gitu. Ya meskipun sekarang baru sebagian lah gitu. Tapi ya mimpinya ke arah sana. My dream. Gitu. Mimpinya. Baru setengah jalan udah dibangunin. Agak jadi mimpinya. It's my dream mas. Gitu. Kalau untuk ini Om, seberapa tertarik sih masyarakat luar dengan tanaman hoya ini? Sejauh ini ya, pembudidayaan ini. Sebenarnya orang tuh tertarik kepada sesuatu tuh kalau misalkan sesuatunya tidak diinformasikan ya sulit juga untuk tertarik. Makanya ini kan jadi tantangan kita, challenge kita gimana caranya yang tadi. Nah, fungsinya kader konservasi itu di situ. Jadi menyampaikan hoya atau menyampaikan lingkungan ke masyarakat luar agar kita juga dikenal. Kalau udah orang kenal kan biasanya saling tertarik tuh. Nah, seperti itu sebenarnya konsepnya yang kita mau pakai juga gitu. Sebenarnya kalau ngomongin hoya nggak ada yang tahu tentang hoya, tapi Iya. ketika kita ngomongin terus orang juga kan jadi cari Apa tahu sih tuh gitu ya? gitu. Jatuhnya kayak gini guys, yang kalau di tanaman tuh kan kayak waktu itu ada musimnya sensipera di mana-mana Betul, gitu kan, betul. dijual sampai ratusan juta gitu. Iya. Terus ke gelombang cinta gitu Iya. kan.
sampai yang janda bolong segala macam. Mungkin lebih ke kayak gitu kali ya. Ya untuk sebenarnya arus bisa tanaman. saja itu kan sebenarnya tuh salah satu strategi marketingnya buat si pemasaran tanaman aja gitu. Nah kemarin itu pas COVID juga kan sebenarnya tanaman tuh lagi boomingnya lagi naiknya karena katanya kalau misalkan ngerawat tanaman imun kita tuh jadi kuat jadi dari serangan virus. Mau tanaman apapun itu akhirnya ada isu kan, seperti itu ya. Akhirnya kan semua tanaman itu udah pasti laku gitu. Yang penting orang itu dia Bercocok tanam. yang penting ada tidak mikirin COVID lah gitu, ada aktivitas jadi imunnya bagus gitu. Nah setelah selesai COVID-nya kan orang kembali lagi beraktivitas seperti biasa lagi, makanya ini penjualan kita juga sebenarnya bukan dihentikan ya, maksudnya tuh tidak terlalu digaungkan lagi tapi lebih ke edukasinya. Ternyata pembelajarannya kita kan tidak disiapkan untuk memang menjual tanaman ini gitu. Ternyata kalau misalkan mau kita jualan stoknya harus banyak. Pernah kita jualan saking ramainya orang datang ke sini beli online segala macam, stok di sini habis. Sementara kalau kita mau masih menjual lagi itu harus nunggu 9 bulan kan, biar 6 bulan lah biar siap jual kan. Kita nggak punya stok, repot kita. Duit ada, tapi nggak punya barang kan repot. Stres juga. Gua nggak juru. Gitu. Jadi makanya sebenarnya yang lebih bagus, yang lebih arif itu yang ngomongin tadi konservasi, kita bungkusnya lewat konservasi gitu. Maksudnya itu lewat edukasi, lewat jualan lah. Kalau jualan kan kita ngomongin tentang hoyanya masih ada di situ, tapi kita tetap dapat fee-nya dari pemanduannya kan. Orang datang ke sini dia pesan makan. Jadi kalau misalkan ada 30 orang terus pesan makannya ke masyarakat, jadi masyarakat yang catering itu juga kebagian juga job gitu. Jadi tetap hoyanya tetap ada, tapi informasinya keluar gitu. Nah sebenarnya lebih bagus itu konsepnya. Jadi untuk beak lah hoya di dia gitu. Susah ternyata kalau hoya habis tuh 9 bulan. Terus kalau misalkan di luar sana ada yang pengen tertarik belajar tentang hoya, kalau nggak tentang konservasinya nih, itu tuh biasanya langsung ke kontak Kampung Bodogol di bawah atau ini, di bawah ya ada. bisa. Kampung Biasanya, Bodogol atau emang ada pemasaran khusus orang gitu? Bisa langsung di ini aja di browsing aja Bodogol Hoya. Sebenarnya kalau misalkan lebih enaknya sih kalau mau belajar tuh kalau awal-awal mungkin bisa aja by phone segala macam gitu janjian, tapi lebih enaknya sih memang ke lokasinya ya karena bisa lihat juga. Nah selain itu karena kegiatan kita juga kan selain pembudayaan di sini kita juga ngelihat langsung di alamnya sendiri gitu. Oh ya itu di alam itu seperti apa sih gitu. Oh, di hutan. Nah di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Oh yang di atas itu. Nah di atas itu. Harusnya ini juga di sini ada hoyanya nih satu nih. Harusnya. Kenapa baru kepikiran ya kita ya? Banyak. Banyak lah. Nanti kan muncul di sini. Tenang aja kan. Ini urusan editing. Editor. Bukan urusan kita. Editor dia yang mati. Tapi untuk bibitnya sendiri susah nggak sih om dapetin bibitnya? Kalau misalnya kayak karisan atau gimana gitu. Sebenarnya tergantung jenisnya. Kalau ngomongin hoya global saja sih nggak terlalu susah gitu ya. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Kalau di Taman Nasional sendiri Gede Pangrango itu ada sekitar 9 jenis kalau nggak salah. Yang kita punya yang di Kirain sini. hoya udah satu jenis aja hoya gitu. Ya, Hoya ada hayo gitu. Kira ada hoya, ada hayo gitu. Ayo Iya tayo. ininya tetap pangkalnya hoya tapi jenisnya hoya A, hoya B, hoya gitu. Banyak. Kayak anggrek, ada anggrek Ah, hitam, anggrek, anggrek bulan. Nah, seperti kayak gitu. itu. Hoya juga sama seperti itu. Jadi kalau hoya sendiri kan kalau misalkan memang ke penjualan ternyata kan balik lagi karena memang kita tidak ahli dalam berjualan gitu ya. Jadi ternyata orang tuh beda-beda. Ada yang tertarik sama mau lihat bunganya, ada yang tertarik sama daunnya gitu karena daunnya unik-unik bentuknya kayak gitu. Jadi macam-macam ternyata. Kalau misalkan orang yang awam mah paling ngelihat hoya ya dari bunganya saja. Tapi kalau misalkan memang pecinta tanaman, mereka tuh nggak ngelihat yang penting ini hoya jenisnya baru dia beli gitu. Yang penting jenis lain gitu. Kolektor. Kayak kolektor gitu ya. Tapi kalau untuk kolektor itu emang ada komunitasnya? Ada. Sebenarnya kolektor itu banyak ya itu. Apalagi pas booming-boomingnya tanaman tuh. Jadi mereka tuh punya daftar yang mau mereka cari gitu. Jadi kalau misalkan di komunitas tuh ntar dimunculin nih di up gitu. Oh saya butuh jenis ini. Nah, biasanya memang agak susah. Udah jenis-jenis langka yang mereka cari. Jadi jenis agak susah lah untuk dibudidayakan, terus juga susah untuk dicari, jarang orang karena memang ketika dibudidayakan agak sulit gitu untuk hidupnya gitu.
dari 9 jenis yang ada di TNGGP itu ada gak Om yang susah untuk dibudidayakannya itu? Kalau yang susah tuh ada berapa ya? Ada 2 atau 3 jenis gitu. Nanti bisa. Sebenarnya susahnya tuh kalau dibandingkan yang lain, kalau yang lain mah istilahnya kalau misalkan kita tancepin, dibiarin aja tumbuh gitu. Kalau dia tuh harus ada perawatan dulu gitu. Agak dimanja ya. Agak dimanja. Nah, susahnya begitu. Bayi tabung ya? Ya kayak ada treatment khusus lah gitu. Sama Nggak beda jauh sama memang ini susah ya. juga ngambilnya gitu. Jadi dia kan epipit ya di atas pohon. Jadi ada beberapa tanaman hoya itu memang di ketinggian 20 meter, 30 meter di pohon itu. Ini memang susah. Oh, bukan di tanah. Bukan. Dia nempel. Kayak benalu gitu. Tapi bukan benalu. Enggak, ini mau enggak Saya, benalu. saya. Kebetulan yang benalu itu saya. Arahnya ke sana kan. Tapi tidak terlalu merugikan lah ya. Enggak lah. Ada dikit aja. Baik dan mending. Aduh, nggak usah diomongin lagi ya. Pada ngerti sendiri ya. Sadar diri. Ya sebenarnya kalau ngomongin hoya sih kalau cuman denger aja nggak terlalu menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan 2 atau 3 kali perbincangan ngomongin tentang hoya baru itu muncul menariknya gitu. Ya samalah kayak kalau anggrek mungkin karena udah lumrah orang jadi udah tahu gitu. Tapi kalau misalkan ini sesuatu yang belum tahu kan memang harus dikasih tahu dulu. Tapi emang awal-awal tuh ngirain tuh hoya tuh salah satu jenis anggrek sih Om. Kebanyakan orang seperti itu. Dari foto. Foto tuh dari daun terus bunganya tuh mirip-mirip bunga-bunga anggrek gitu kan. Ya mirip-mirip lah sedikit. Tapi kalau anggrek kan emang dia enggak bahasa Sunda mah ngagunyuk gitu. Nah, iya. Ngagunyuk. Beda. Rumpun dia. Rumpun, mungkin rumpun. Bahasa sederhananya rumpun. Iya kan Kalau bahasa gaulnya meronyok, Pak. Meronyok lah ya. ngagunuk gitu kan. Oh dia mah kan kayak gitu kan Ya sendiri aja dia mah. sendiri aja. Tapi di satu itu tuh ada Nanti dia bercabang. gitu. Jadi dalam satu pohon itu bisa beberapa bunga ya. Ya bisa. Yang penting dia banyak cabangnya. Kadang satu cabang tapi panjang dia biasanya di ujung bunganya. Kalau yang awal-awal di ujung. Tapi kalau misalkan misalkan sudah lama, nah baru bisa kadang di batangnya ada. Kalau busuk pernah gak Om? Ada yang hoya yang busuk kan itu kan. Sebenarnya kalau busuk nanti kita bisa lihat. Biasanya terlalu banyak air. Terlalu Kalau banyak air. hamanya dari apa tuh? Kayak ada kutu putih, terus juga yang kayak kutu loncat tuh yang kuning-kuning juga. Nah di situ nanti bisa kita lihat itu ada hama. Saya hama selama ini ya. Enggak ulat tuh Om. Hah? Ulat ada nggak? Ulat juga ada. Oh berarti macam-macam hamanya. 3 macam kayaknya kalau yang ada sekarang ya. Nanti bisa kita lihat lah. Kalau ulat sebenarnya ada, terus yang kutu putih tadi ada, sama yang kutu loncat yang warna kuning juga ada. Selain busuk yang tadi ya, busuk bisa busuk akar, busuk daun. Karena memang kelebihan air. Dia terlalu banyak airnya. Overdosis. Makanya dia kan karena epipit kan harusnya porositasnya tinggi kan. Sama aja kalau misalkan dia nempel di pohon kan nggak terlalu banyak juga nyimpen air di situ. Bikin itu doang. Kalau di alam kan memang sudah sesuai gitu dia. Meskipun hujan terus juga aman tidak. Kalau di pot gini kan ada kalanya si pori-pori potnya ketutup sama si tingkat porositasnya nggak terlalu tinggi jadi air banyak endap di situnya, airnya busuk. Kayak bukan di tempat tinggal asalnya gitu. Karena kan diserap dari akar, diserap ditaruh di daun tuh, kan daunnya tadi sepulan tadi tebal situ terlalu banyak air ya di situ yang busuknya. Ini kan Om tadi bilang di sini udah ada dari tahun 2018 ya, betul. Sejauh mana Om orang-orang jauh mana yang tertarik dengan hoya ke sini ya, paling jauh? Entah itu ada orang yang luar kota atau luar negeri. Kalau pas pada saat penjualan itu kan orang lagi rame-ramenya nyari tanaman hoya gitu ya. Hampir seluruh Indonesia tahu gitu tempat ini gitu. Karena memang kita branding selalu ketika ngomongin pas penjualan dikasih di penjualan tuh kasih stiker atau logo kita Bodogol Kampung Hoya gitu. Sama ada keterangan-keterangan untuk hoya itu apa sih gitu di situ. Nah, terus kalau misalkan dari penjualan juga karena kita ada komunitasnya, pernah juga teman-teman jualnya kemana ya? Ke Filipina atau kemana gitu, sempat jual ke luar negeri juga. Kalau yang secara edukasi Om datang ke sini. Kalau yang edukasi ke sini tuh biasanya yang kemarin itu sebelum Covid itu anak-anak sekolah, anak PAUD, terus juga ada
mahasiswa-mahasiswa. Nah kebetulan kalau ngomongin apa namanya edukasi di sini kita kan tidak terlepas dari Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol. Jadi ketika ada tamu datang ke sana, mereka juga berkunjung ke sini. Duh, ini mah dikat heula juga namanya. Aduh, kayak lah. Oh, bincang-bincang nih alhamdulillah. Aduh. Akang nih. Bintang tamu. Aing ngawangkong joluk ieu. Mesti aing sumpah lagi ieu. Dek teker syuting. Dek teker syuting ya. Teu kabeungetan sumpah. Nu aya gagal dia kumaha ge. Dek ngomong punten pre heula. Terus aya tukang kemplang kieu. Dek teker syuting. Aduh aing mah. Wah, bener Pak. Gimana lagi? Balik dia. Tapi gua aing. Di supaya aing mah. Aing mah bener. Gagal kabeh ge. Sumpah deh kah. Cek dek naon da kuan heula. Ya. Can numpang-numpang kan boga di dieu. Muleun heula hiyo sekarang. Emang wayahna mah kudu dikat ya. Biasa nih. Tiga kumaha ge. Nggak beres. Ieu cai teu ka minum tadi. Soalnya jeung ha. Mangga lanjut aing. Kapiran. Udah nggak beres mah. Tiga kumaha. Gesan. Ganti. Emang cukup lah ya. Dirasa cukup lah. Biasanya. Jadi informasi tambahan via WA aja lah. Lain gitu pas ngomong terakhir teh, orang radio 10 meter teh geus kacium cenah teh. Rada bau sigung curang. Urang curiga. Tanaman-tanaman koleksi Hoya di Bodogol Kampung Hoya. Let's go! My stupid heart